Dari Mas Sigit dulu, Mas Iya, Sigitnya yang sana boleh mutar. dikasih. Saya dulu ya. Ya, nanti ke kanan. Udah mulai nih. Udah, monggo. Oke. Perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sigit Swastika dari Purwokerto. Harapan saya mudah-mudahan birokrasi untuk para disabilitas lebih dipermudah lagi, nggak dipersulit, bahkan mungkin dibantu apa ya? Intinya dipermudah lah dalam urusan birokrasi. Birokrasi apa nih? Contoh. Contoh mungkin ya itu tadi KTP. atau mengurusi surat-surat yang lainnya juga gitu loh. Surat cerai. Surat nikah. Ya betul dah. Atau surat izin menikah lagi kan? Ya itu aja sih. Itu aja. Terus Ya. sebelahnya nih siapa nih? Sebelah ini. Ya monggo, Mas, monggo. Karena apa? Ya monggo. Ya, terserah. Enggak bisa panjang. Ya, batuan. Umum atau Apa terserah. Aku aja. bisa umum saja. Oke, Pak Sairi mungkin bisa disampaikan apa yang ingin disampaikan. Di hari ke ini teman-teman tunanetra ya. Tadi Mas Sigit tunanetra, ini Pak Sairi juga tunanetra. Silakan Pak Sairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nama saya Demikian. nama saya Sandi. Oke, terus. Halo. Halo. Ya, terus. Kita pada jam ini Dari Purwokerto. Hmm. Ini yang ingin saya sampaikan ini mengenai fasilitas tempat tinggal. Boleh kan ya, Mas? Boleh, bebas Pak, bebas. Ya, ini kan selama saya menanyang ini kan Ya. istilahnya mandiri gitu ya. Oke. Jadi dengan mengontrak tempat yang sudah saya rasakan sekian tahun, dan dalam berita itu saya sering mendengarkan berita televisinya Berita. itu kan ada program dari Pak Presiden Prabowo itu yang tiap tahun bisa mengakses untuk kaum Disabilitas. ya, terutama ya bukan disabilitas, itu yang katanya sedang membangun rumah tiap tahun per tahun 3 juta rumah Pak ya. Nah itu, itu maksud saya itu cara aksesnya gimana agar supaya kita sebagai disabilitas itu bisa untuk ikut andil di dalam program tersebut. Oke. Pemerintah. Tempat tinggal ya Pak ya, mudah-mudahan bisa diperhatikan juga. Iya. Tempat tinggal paling nggak ada rumah susun atau rumah kredit murah itu atau maksud saya itu. perumahan tanpa apa namanya? Tanpa cicilan. Tanpa cicil. Iya. Tidak cicil ya. Pokoknya ya Tanpa uang muka, tanpa DP. LHN Bisa rumah negara. Iya. bisa dipermudah dan dipermurah itu kata Mbak siapa Oke, siap. Bagus Pak. Itu bagus. Monggo sebelahnya ada Terima lagi. kasih. Ya, lainnya. Lagi sebelah. Lainnya, Pak Nario, monggo. Nah ya tuh Pak, monggo tambah ada juga tunanetra dari Banyumas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma mau penasaran sama pemerintah. Ya. Apabila ada perumahan subsidi itu caranya gimana dan gimana untuk tunanetra bisa masuk atau bisa mendaftar untuk mendapatkan rumah itu yang tanpa Uang muka. Ya. itu aja. Oke. Terima kasih Pak Hasan aja sama Pak Sairin ya. Oleh rumah sing murah sing lapat DP-nya gitu ya. Ya terjangkau lah ya kita ya. Ya oke. Sip, betul tidak ada sepeda utamanya khususnya. Siapa lagi? Monggo sebelahnya Ada yang mau disampaikan? disampaikan monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erlanto. Irwanto. Iya, pertama di Celempang.
Ini terus terang saja saya ya mungkin sedikit berbeda ya, karena saya selama ini apa ya istilahnya yang menekuni dalam hal bidang pijat, tetapi yang ingin saya sampaikan yaitu masalah pelang seperti Mas Bowo tadi. Kalau Mas Bowo kan pelang sampai dicabut ya Mas. Kalau saya nggak dicabut, tetapi pelang itu ditambah truk, tapi truk itu ya orang telepon kepriwe enggak, sampai malah justru orang lain yang mengasih tahu. Pernah waktu itu saya betulin, itu sudah jadi, nggak taunya begitu lagi. Sampai sekarang masih meleot, bahkan nggak bisa dibaca barangkali, tapi masih saya biarkan. Itu maksudnya bagaimana bisa ke seperti itu, masyarakat nggak ada peduli sekali sedikit pun gitu. Mestinya kan menyampaikan ya. Betul. Karena itu buat usaha orang-orang seperti saya ini kan perlu dibantu, artinya nggak sampai kok apa ya istilahnya kayak gitu kan ya. Ya saya kalau nggak ada yang ngomong saya nggak tahu, udah nggak bisa dibaca pak tulisannya, anak saya malah kayak gitu. Nah ini mungkin ya nyambung tadi masalah promosi, maksudnya di promosi ya, bahwa tolonglah dibantu kita para disabilitas atau difabel di Banyumas untuk diperhatikan masalah promo. Memang kalau memang nggak bisa dipromosikan ya tolong ketika kita pasang plang atau pasang banner dan sebagainya, tolong dibantu untuk ikut diperhatikan atau diliatin gitu ya, siapa tahu mencong apa kepriwe gitu kan, atau ya kita juga Indonesia kenapa kita juga pernah ditabrak sampai hancur ya kita plang kita juga. Padahal kan di situ ada nomor HP-nya Mas. Kenapa nggak menghubungi mungkin minta maaf apa? Ya itu makanya apa? Ya itu sih oknum ya, kita katakan oknum lah gitu. Tapi ya mohon ini juga jadi bahan pertimbangan untuk Pemda untuk regulasi. Berarti ini regulasi sebenarnya ya. Kalau memang dianggap ilegal, tolong dilegalkan. Bagaimana caranya? Mungkin masalah tadi retribusinya dan sebagainya. Kalau memang betul itu diurus, dipermudah cara mengurus retribusi untuk para disabilitas untuk pasang plang dan lain sebagainya, sehingga kalau sudah legal dilindungi gitu kan. Rusak kenapa-napa ya kudunya ada sih tanggung jawab ya. Iya. Saya juga masang juga laporan dulu. Nah gue berarti kan kudu ada pertanggung jawab, ini mana tanggung jawabnya gitu kan. Oke lanjut, ada lagi yang disampaikan Pak Irwanto? Ya sementara itu saja dulu. Yang lain karena bisa ini 11. Oke Bu. Anunya pas itu anunya. Minggir Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu, deketin mulut. Ya gimana? Coba apa ya? Sampaikan aja Mas. Langsung ngomong baik Mas. Langsung. Ya pengen itu ya Kurang apa? Kurang duit deh. dari mana ya, dari dinas sosial apa kunjungilah paling kira setiap tahun bulan lah ya, kunjungi di rumah yang kontrakan, yang kontrak itu loh. Oke. Bisa dataan kurangnya apa gitu ya. Oke, maksud adanya pendampingan kali ya, pendampingan atau kontrol terhadap teman-teman yang memiliki usaha yang istilahnya tolong didampingin, diperhatikan apa nih kurangnya nih gitu kan. Aja ngomong jor kelawar tok kayak gitu ya. Orang misalnya kita sukses ngasih untuk jeneng tentang KIP. Untuk anak sekolah. Kalau ada ya diusahakan. Oke, diusahakan KIP. Ya kalau bisa. Tolong Dinas sosial gitu. Oke. Masalah KIP ya. KIP untuk keluarga yang disabilitas ya. Berarti ini masalah regulasi ya, masalah regulasi. Nah itu tadi yang tadi Banyumas. Apa nih yang keinginan yang belum tercapai yang dirasakan oleh Mas Agung sendiri? Ayo Mas Bowo. Soal monggo. Salah satunya adalah saya ingin menjadi calon presiden. Subhanallah, lu serius nih kok?
Serius ini ya. Lagi direkam. Ya intinya adalah semoga teman-teman semua dalam keadaan berbahagia. Ya pijakannya rame Mas Bowo. Bukan itu, Ini eh, harapan atau harapan keinginan. yang belum tercapai di HDI ini yang mungkin masih Yang- dirasakan diskriminasi atau apa yang mungkin kedepannya supaya tidak terjadi. Kita lagi ini untuk kita kirimkan ke Pemda ini gitu. Harapannya adalah Pemda bisa memberikan perhatian khusus bagi kaum Nah. disabilitas. Semua mereka yang belum mendapatkan PKH mendapatkan PKH. Semua mereka yang mendapatkan PIP mereka mendapatkan PIP. Itu harapan kami Mas Bowo. Kayak ini siapa? Program PIP Indonesia Indonesia Pintar Mas Bowo. Oh, KIP, kartu Indonesia PIP. Pintar. Itu kartunya. KIP Mas Bowo. Oh. Programnya program Indonesia Pintar. Oh iya. Iya. Kartunya kartu Indonesia Pintar. KIP memang pindah dari PIP. Pindah. Ya wes. Terus sama maning Mas Agung. Jadi kaum disabilitas tidak hanya untuk didata saja, tapi berikan mereka sebuah peluang atau lowongan atau suatu usaha biar mereka itu berkreasi dan mandiri. Update ya, tepuk tangan. Perlu garis bawah ini. Peluang gue. Bu Suryani. Apa sih? Kartu peluang gue. Betul. Iya. Adanya galeri lah ya, misalnya galeri Purwokerto gitu, disabilitas gitu. Biar bisa tutulan yang gue apa ya. Ya terus kalau lagi Mas Agung sudah? Mas Bo, Monggo. nambah dikit ya nggak apa ya? Boleh, monggo. Oh iya, saya menambahkan ini untuk kartu disabilitas ya. Saya dengar-dengar di Jakarta itu teman-teman banyak di Jakarta ini yang sudah pada punya kartu disabilitas ini kok naik apa namanya sing jenenge Trans. ataupun sepur ataupun apapun itu kok gratis tanpa. Nah, itu. Kenapa di Purwokerto kok enggak gitu? Betul. Iya. Ayo kita perjuangkan. Nah, itu terus kalau di Purwokerto itu Jateng mending ya pakai uang. Jadi nek misalnya tunanetra mau bayar 1.000 itu mending. Tapi jajal sing Banyumas sing kudu nganggo kartu, berarti kita pun nggak bisa naik loh. Kita dorong ibu ya. Separuh 50% saja. Kan bingung. Jadi harus punya kartu. Kalau nggak punya kartu nggak bisa naik. Paling kartu disabilitas kalau bisa bayar. Nah, semua pakai kartu dari tadi. Ibaratnya ya orang sih gratis tis lah. Bayar 1.000 ya apa-apa kan kena gitu loh ya. Oh, masih Tapi kalau di Jakarta kan gratis tis mas. Pokoknya yang punya kartu itu. Lah iya. Ya mintanya gratis saja Pak. Gratis saja. Ya, gratis ya seperti Gini. di Jakarta ya. Kartu belanja Sekarang jumlah disabilitas di Banyumas berapa sih gitu kan? Ya nggak sebanyak di Jakarta. Lah iya maksudnya Jakarta ditarik aja mampu kok. Lah, Gitu. sepiro sing Tolonglah perhatikan lah teman-teman kita sing ini. kompak bis kan sepiro itu. Nah. Kenapa harus dibayar? Kenapa harus bayar itu loh ya? Nah, terus kalau bisa terus Banyumas ya jangan pakai kartu Mas lah. geser, kayak milik kartu geser, itu. geser dikit ke. Pakai uang saja nggak apa-apa kayak di. Oke. Setuju? Iya. Dah. Oke, tepuk tangan teman-teman. Terima kasih gitu aja. Siap. Kembali lagi monggo sebelah ini. Itu Mas David mau. Lanjut. Mas David monggo. Mas David. Oh ya, nanti saja. Ya udah. Siapa? Pak Amon mau, Pak Amon? Oh, ini Mbak Asturi. Mbak Asturi, Pak. Itu. Baron, ya Ran. Oh, Baron. Pak Baron dulu. Ayo bicara. Hak kita untuk berbicara, hak kita untuk berbicara. Hukum harian Nanti itu. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya perkenalkan nama saya Amon Waryono Baron Araduna. Iya wis kowe asli karo sing Iya. tambahan. Jadi saya setuju sekali dan kita penyandang disabilitas. Oh, sini ya. Sini. Anu, siapa? Tentunya sama ya. Mas Ahmad supaya di sini. Keinginan kita sama Maksud sama. kepada pemerintah itu mestinya sama. Kita itu sudah mungkin jangan ada diskriminasi Ya, atau itu Bu Muji ya. perbedaan lah di antara Sebelahnya. satu warga Indonesia ya. Ya. Kalau saya pribadi ini sebenarnya juga dilema ya. Seperti Kenapa? tadi Mas Baut sampaikan, betul. Saya punya istri PNS tapi kan golongannya rendah. Sini aja. Sedangkan saya sendiri sebagai kepala keluarga penyandang
disabilitas Penyandang. netra. Yang seharusnya saya itu lebih tinggi kedudukannya di rumah Oke, dari ini, sisi Pak. penghasilan atau apa gitu ya. Ya. Nah, yang saya Ini satu. pikirkan kadang Bapak-bapaknya saya dua. itu ya siapa wongnya sih pada orang kepengen ada bantuan atau bansos sih Iya. kiranya bisa dibagikan ke ya contohnya kayak saya itu loh punya istri PNS tapi kan golongannya rendah. Sedangkan saya sendiri penyandang disabilitas. Oh, minumnya Dan saya ya? itu kan langsung dilema itu. Pak Ahmad Aku coba harus yang ngambilin ngadu minum. apa kira-kira dikabulkan gitu ya. Ya, paham. Tapi ya orang yang kepengen juga masalahnya udah ngerasa penghasilanku itu nggak tentu gitu loh. Nah satu lagi untuk KIP apa itu PIP ya, anak saya juga masih ada yang sekolah, masih butuh biaya juga. Nah di sini saya juga merasa kepingin membantu istri, membantu anak supaya bisa melanjutkan cita-citanya ke depan gitu ya. Tapi kan karena keterbatasan ekonomi karena istri saya itu nanggung beban sendiri, bisa bilang seperti itu loh. Nah, Ya. saya itu lagi punya keinginan. Nah, kira-kira kalau saya minta mau dibantu seperti itu apa masuk kategori apa enggak gitu loh. Kategorinya yang bagaimana gitu karena saya bingung. Betul. Jadi memang Iya. ini masalahnya tuh ketika awalnya itu semua baik-baik saja, ya kan, Pak Amon, saya punya non difabel waktu itu, Betul. istri PNS, semua kehidupan baik-baik saja. Tapi namanya hidup itu nggak selalu baik. Ketika di tengah-tengah tiba-tiba kayak Sigit aja, Mas Sigit mengalami tunanetra di usia dewasa, sehingga mau nggak mau ya keluar dari kerjaan yang pertama, akhirnya sebenarnya dikategorikan bahwa ada tunanetra dewasa yang mengalami istilahnya goncangan ekonomi di tengah situasi yang tidak diinginkan itu gitu. Oke, terima kasih Pak Amon mendengarkan oleh pemerintah. Kalau pemerintah ini biar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suryani dari Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Monggo. Ini masalah bantuan juga bebas ya. Monggo ya. Ini masalah bedah rumah juga. Saya seorang tunanetra sudah sejak kecil nggak pernah mendapatkan bedah rumah, sedangkan tempat tinggal saya sudah nggak layak dipakai. Tapi saya dengar-dengar itu kok orang umum yang bisa cari kemana-mana pada dapat apa-apa, dapat bantuan dan bedah rumah dan lain sebagainya. Saya nggak pernah dapat apa-apa. Saya sudah mengajukan ke RT, jawabannya karena kamu sudah mampu, sudah bisa ngontrak. Aku jawab, kalau ngontrak itu berarti bukan kita mampu, kita nggak punya gitu. Adanya disurvei, tapi nggak ada kemajuan sama sekali. Sedangkan sekarang bansos saya sudah dijabut sampai 2 tahun. Jadi sekarang saya nggak punya bantuan apa-apa sama sekali. Begitu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, ini parah lagi ini. Nah ini nih apa ya? Menurut aku sih RT ini sing kelihatan yang betul yang tahu. Ya oke, tapi ini jadi pertanyaan lanjut lagi yang lain. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Suri dari Pekalongan, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas. Di Hari Disabilitas ini, saya pribadi mengucapkan selamat Hari Disabilitas Internasional kepada kaum disabilitas untuk Indonesia. Semoga disabilitas Indonesia semakin maju, semakin memberikan karya yang terbaik buat kita semua. Dan di hari ini saya ingin mengutarakan sesuatu di dalam hatiku. Iya. Apa tuh? Apa tuh? Ya. Berkaitan dengan pendidikan yang seperti yang saya rasakan dulu ketika saya mengalami tunanetra dari pihak entah desa atau kecamatan itu tidak memberikan informasi pendidikan kepada tunanetra khususnya ya, karena saya penyandang disabilitas netra. Karena banyak sekali teman-teman kita terutama tunanetra, apalagi tunanetra dewasa ya, yang mungkin kebanyakan informasi tentang tunanetra itu minim sekali. Jadi dari pemerintah ataupun stakeholder yang sedang berwenang itu kurang memberikan informasi di mana sih, bagaimana sih
kemana sih disabilitas ini mau dikemanain, itu informasi itu sangat minim. Jadi harapannya dari pemerintah memberikan sosialisasi kepada warganya yang mengalami disabilitas, terutama netra. Karena ternyata setelah saya tahu ada tempat-tempat atau pendidikan-pendidikan yang bisa ditempuh untuk tunanetra ya, seperti di Temanggung, di Wettaguna Bandung, ada di Pemalang. Itu sekolah-sekolahan ataupun lembaga-lembaga non formal yang bisa digunakan untuk kaum disabilitas netra yang ingin sekolah atau melanjutkan. Dan harapannya ada jalur-jalur lain yang mungkin bisa ditempuh kepada tunanetra ataupun disabilitas lain yang belum dirangkul atau dinaungi lah oleh sebuah organisasi. Karena di luar organisasi itu banyaklah teman-teman kita yang tidak mendapatkan akses untuk belajar, mendapatkan akses bantuan karena minimnya informasi. Sementara sebenarnya sih kalau dilihat itu ada TKSK ya, tapi kayaknya belum menyentuh ke bawah langsung kepada para penyandang disabilitas. Jadi masih banyak kaum disabilitas yang belum direspon ataupun dinaungi ataupun dirangkul oleh pemerintah. Jadi harapannya informasi itu disosialisasikan kepada para penyandang disabilitas, bahwa disabilitas itu bisa berkarya, disabilitas itu bisa berusaha, bisa melakukan hal-hal yang bisa dilakukan dengan segala keterbatasannya, tentunya dengan hal-hal yang berbeda pula cara melakukannya ya, beda cara. Karena ternyata kita setelah belajar, kita bersosialisasi dengan teman-teman yang lain, kita ternyata bisa ini, bisa itu ya teman-teman, betul kan? Ya, jadi inilah perlunya informasi kepada para penyandang disabilitas yang di bawah. Ini harapannya yang pertama. Yang kedua, penyandang disabilitas itu kan seperti kita tunanetra sebagian besar kan pijat ya teman-teman, massage, ataupun penyandang disabilitas lainnya mungkin usaha apa. Itu kita butuh tempat untuk berpromosi. Jadi sebenarnya kita butuh untuk mempromosikan usaha kita. Ini yang menjadi PR bagi kita, karena kita itu sangat terbatas cara atau bagaimana nih untuk mempromosikan. Harapannya dari pihak pemerintah ikut mempromosikan usaha-usaha yang digeluti oleh disabilitas, atau paling tidak yang mereka pakai jasa kita lah ya. Pakai jasa kita, walaupun nggak harus selalu. Misalkan lagi kemana, oh ada itu pijat tunanetra, oh itu penyandang disabilitas kok berjualan ini, bolehlah mampir untuk melakukan pendekatan dan juga memakai jasa kita. Karena itu lebih berkelanjutan daripada bantuan misalkan 1 bulan misalkan hanya 200 atau berapa, itu sehari 2 hari sudah habis. Tapi kalau kita mendapatkan akses ataupun mendapatkan pelayanannya lebih, itu akan lebih bermanfaat, lebih berkelanjutan dalam kemanfaatan yang bisa didapatkan oleh disabilitas. Jadi mohon untuk ikut mempromosikan usaha disabilitas, menggunakan jasa ataupun usaha yang sedang digeluti oleh disabilitas. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bisa didengar, bisa dirasakan, dan bisa diaplikasikan kepada kita semuanya. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat pegang dulu aja Mbak. Ada lagi yang lain? Pak Madi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenal saya Devi Kurniawan sebagai Itu penyandang disabilitas daksa ini fisik. Kalau jelas harapan saya itu jelas Banyumas yang ramah akan penyandang disabilitas, Banyumas yang pelayanannya super duper untuk kita semua penyandang disabilitas. Dan alhamdulillah
untuk puskesmas sekarang sudah ramah disabilitas karena Oh, kemarin saya keliling seluruh Kabupaten Banyumas, puskesmas sudah ramah penyandang disabilitas, baik toiletnya, baik pelayanannya. Nanti kalau rekan-rekan ke puskesmas kok kurang baik pelayanannya, langsung protes di depan. Kalau saya aku langsung protes di depan. Misalnya sebagai penyandang disabilitas kok harusnya dituntut ke sana kemarin, langsung aja harus berani, jangan takut. Siap. Terus ini sedikit pengetahuan saya gitu, sedikit pengetahuan biar nanti rekan-rekan, oh ini ternyata harus ke sana gitu. Satu tadi PIP, Program Indonesia Pintar KIP, itu yang paling punya wewenang guru. Coba ke gurunya, wali kelasnya, dekati. Ini putra saya kan orang tuanya penyandang disabilitas, kok kenapa nggak dapat PIP? Yang mengusulkan pertama kali itu guru, bukan RT RW tapi guru. Kalau untuk KIP itu guru. Silakan ke sekolah, ke gurunya, matur, suruh diusulkan. Kalau sampai nggak diusulkan berarti itu gurunya yang kurang empati sama kita semua. Terus kalau misalnya rumah, bedah rumah itu bisa diusulkan sebenarnya, tapi dengan syarat mutlak harus punya tanah. Rumah sendiri. Harus punya tanah sendiri, rumah sendiri itu bisa. Kalaupun tidak ke pemerintah padahal Banyumas untuk saat ini itu targetnya untuk 5 tahun ke depan 5.000 rumah untuk bedah rumah. Tahun ini saja 500 rumah. Kalaupun tidak itu bisa ke Basnas, tapi itu syaratnya harus rumah sendiri. Kalau kontrak ya begitu, tidak akan dapat. Nah tentang bantuan-bantuan, nah ini ke desa. Nah kalau bantuan PKH, bantuan sembako itu benar ke desa. Coba Bapak Ibu semua, apalagi yang sudah bolak-balik pisah ini karena mengganggu administrasi kependudukan. Kemarin aku dari Dinas Pendudukan Sipil, ternyata banyak KTP dan KK yang tidak sinkron. Coba ke desa diperbarui lagi datanya, disinkronkan semua. Kalau desanya kurang kue ya digentak berapa Pak. Lu penyandang disabilitas warga dari kapo, nyo duwe hak. Anak nang Perda nomor 14 2019 sing nanda tangani Pak Busen ya gue. Ngomong baik digentak baik wani, dhewe kudu wani asal kita bener. Masalahnya itu Mas, kalau yang itu udah cerai gitu, tapi iya benar Pak Bu. Bisa, yang sudah cerai nanti nikahnya punya akte cerai belum kena langsung ditinggal bojone kok. Itu kemarin katanya Basnas mau membantu untuk persidangan perceraian. Nah, gue itu bagus tuh. Tepuk tangan untuk Basnas. Kemarin daftar Mas Eki. Iya. Info terakhir kemarin untuk persidangan cerai bisa dibantu Basnas. Info terakhir kemarin setelah saya itu di Nah itu bagus tuh. Jadi begitu ada akte cerai langsung aja untuk administrasinya. Kadang itu karena terganggu administrasi yang tidak lengkap, itu akan mempengaruhi ke program-program pemerintah. Iya betul. Emang sih ada beberapa oknum yang menyelewengkan bantuan tersebut. Misalnya dia tahu sendiri kayak Mas Bowo, misalnya ini bantuan dari Kementerian Sosial kok tiba-tiba ada oknum DPR Dewan yang ngambil ini tentu minta aku nih, akhirnya dikasihkan ke yang dulunya ini dan lain sebagainya. Mungkin kemarin ada buating, mungkin kedepannya Mas Bowo bisa di itu akomodir rekan-rekan disabilitas bisa buat itu ke Dewan. Iya, kemarin dari pihak Dewan dan buating kesini berusaha untuk mengajukan untuk yang belum dapat bantuan Mas juga. Beberapa teman-teman sih datanya sudah kita berikan ke sana. Nanti insya Allah lagi diburu sama Bu Antik gitu. Apalagi tadi ya yang sepengetahuan saya. Nah untuk Trans Banyumas memang harus memiliki kartu. Itu untuk kalau didaftarkan penyandang disabilitas itu ongkosnya 1.000 kalau nggak salah ya. 2.000 perak Mas. Diskonnya 50%. Tapi maksudnya Pak Irwanto tuh kalau bisa dipermudah gratis. Gitu. Karena soalnya kayak bis Trans Jateng aja bisa kok, yang Banyumas kok kudu saklek kayak gue gitu loh. Terus kalau bisa gratis malah yang gue loh maksudnya. Jakarta udah gratis kok, masuk sepira sih numpak sih disabilitas nang Purwokerto aja lho.
Iya, ibaratnya. Seharusnya ini ditagih kemarin pas janji Pak Bupati. Nah, Sampai itu. dikumpulkan. Nah, gue Sing pada dikumpulkan kemarin. Kemarin. Sini nggak ada ya kayaknya ya. Nggak ada. Karena yang ikut kan ITMI sama Bina Iya. Akses. Saya sendiri juga nggak mau. Saya maunya itu tertulis, janji tertulis. Iya. Kalau mau pada nyoblos saya ayo janji tertulis. Ah. Kalau mau dipedulikan, tapi saya sendiri juga nggak digandeng. Nah, tuh. Kita ngelakuin itu. Terus kabar terbaru Dinsos tahun depan ada di Puskesmas Purwokerto Timur Expo Bersih ya. sudah bisa untuk tahun depan. Mudah-mudahan. Amin. Jadi untuk tahun depan kalau misalnya mau ke Dinsos berarti sudah rencananya sih masih di Bersih Purwokerto Timur rencana. Mulai Januari. Itu info terakhir Mas Bowo. Ya. Saya Ya, bisa mudah-mudahan. Mudah-mudahan terlaksana. Oh, tapi untuk pelayanan puskesmas yang paling dasar wajib kita berani. Soalnya itu pelayanan buat Bapak Ibu semua. Tanpa misalnya KIS nggak mati pun Gini, kita Mas. bisa KTP. Bisa nggak diupayakan kalau yang disabilitas yang benar-benar nggak bisa bangun gitu loh Mas, dokternya kan kemarin tempatnya bisa orang itu kalau bisa Coba nanti tak itu kan besok kan tanggal 9 kan aku ada pertemuan pas Iya. kebetulan dengan kepala dinas kesehatan Iya. dan juga beliau Pak Bupati. Coba Iya. nanti coba tak sampaikan. tolong disuarakan itu karena saya lihat banyak teman-teman yang memang dalam kondisi parah itu kita mau bangun gimana gitu kan, nggak bisa. Dan tolong diupayakan petugasnya yang datang ke tempat kita gitu, karena kondisi sekarang seperti itu kan sulit Mas. Siap insya Allah ya besok hari Selasa insya Allah kan saya ketemu dengan beliau Pak Bupati. Coba tak sampaikan aspirasinya. Oh, oke, mantap. Tapi tentang kesehatan karena Oke. acaranya tentang kesehatan. Ya, kalau bisa ya, kalau memang nggak bisa yang ambulannya lah, ambulannya sih dujukna monoset ya gue ya ke tempat Oh iya kita. Mas David, itu bagaimana kalau yang misalnya punya kita yang para disabilitas ya, kemudian KIS itu mati gitu Mas, cara mengurusnya menghidupkan Nah, Di desa yang punya wewenang itu desa. Jadi gini, Pak Irwanto, kalau masalah KIS ya, itu juga aku pernah dapat info, memang KIS itu diputar-putar terus. Jadi masyarakat yang tidak menggunakan KIS dianggap itu tidak butuh, akhirnya dimatikan terus dibuat yang lain. Nah, akhirnya ketika mau dipakai, loh dia mati gitu kan. Itu juga sering terjadi, itu kayak menurut saya relakanya begitu. Tapi dua versi Mas Bowo. Nah. Kalau yang tiba-tiba mati itu yang KIS dibayar oleh Pemda. Tapi Oh. kalau yang pemerintah itu tidak. Tidak ya? Iya. Iya. Bisa dipertanyakan itu KIS-nya dibayar oleh APBD. Pusat itu. D apa Pusat. Pusat. Ini kasusnya ini sendiri menurut saya tetangga saya sendiri kasusnya sama gitu. Ternyata diusut-usut ceritanya kayak gitu Sekarang memang pelayanan ini langsung bisa dengan nomor itu KTP NIK. Jadi kalau berobat langsung saja ke sana. Kalaupun BPJS mati bisa dengan surat. Oke, siap. Oh bisa ya? Bisa. Ya gratis